Jadi untuk penggunaan E4 pertanian ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi kalau kalian cuma E4 pertanian terus dicampur air langsung disiram pada tanaman, itu percuma ya teman-teman ya, karena bakterinya itu akan mati. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau jelaskan kepada kalian kenapa EM4 saat akan digunakan itu harus diaktifkan terlebih dahulu atau harus dikasih makanan terlebih dahulu sebagai sumber energi. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. EM4 ini adalah bioaktivator atau ada yang menyebutnya itu pupuk hayati ya teman-teman ya. Nah, jadi E4 pertanian ini fungsinya untuk dekomposer atau pengurai bahan organik ya ataupun kompos yang nantinya akan dijadikan pupuk organik. Nah, jadi meskipun E4 ini ada yang menyebutnya pupuk hayati, namun E4 pertanian ini ya, ini tidak bisa langsung digunakan kepada tanaman ya. Misal E4 ini hanya dicampur dengan air langsung disiram pada tanaman, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Meskipun bisa, itu tidak akan berguna ataupun berfungsi ya E4 nya ya, karena bakteri yang terdapat pada E4 ini akan langsung mati ya bila penggunaannya itu seperti itu. Nah, jadi itu ada caranya ya teman-teman ya, cara menggunakan EM4 yang benar. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, kenapa saya jelaskan seperti ini karena ya sayang misal kalian itu punya E4 pertanian ataupun kalian beli E4 pertanian namun kalian tidak tahu cara penggunaannya. Makanya sekarang saya akan jelaskan kepada kalian. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, kenapa E4 pertanian ini harus diaktifkan terlebih dahulu ataupun dikasih makanan terlebih dahulu sebagai sumber energi. Di dalam E4 pertanian ini terdapat ini ya teman-teman ya, mikroorganisme yang masih belum aktif atau masih tidur ya teman-teman ya, atau masih tidur. Jadi saat penggunaannya, saat kita akan menggunakan E4 ini, nah E4 ini, bakteri di dalam E4 ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, cara mengaktifkannya yaitu dengan cara dikasih makanan sebagai sumber energi ya. Nah, makanannya itu bisa kita kasih gula putih. Kalau tidak punya gula putih, bisa menggunakan gula merah. Kalau tidak ada gula merah, bisa menggunakan molase atau tetes tebu. Jadi kalian bisa mengaktifkan E4 ini menggunakan gula putih ya teman-teman ya, kalau kalian tidak ada gula merah ataupun tetes tebu. Nah, seperti ini. Kalau ini kan POC ya teman-teman ya, atau pupuk organik cair. Jadi nanti ya bahan organik ataupun kompos ya yang sudah diurai menggunakan E4 pertanian ataupun difermentasi, nanti jadinya seperti ini teman-teman ya, bisa pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat, terserah kita ya mau bikin pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat. Nah, jadi waktu itu saya sudah pernah buatkan video kepada kalian teman-teman ya, cara membuat pupuk organik cair itu dari mulai pupuk organik cair dari kohe kotoran hewan ya, terus dari buah-buahan, terus dari air susuan beras. Nah, kalian bisa simak ya teman-teman ya cara pembuatannya. Nah, di video kali ini saya hanya akan terangkan kepada kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, misal ya, nah E4 pertanian ini kalau kita mau menggunakan ya, kita harus siapkan bahan-bahan ini ya untuk pembuatan pupuknya ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau buat pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat menggunakan kohe, bisa kohe ayam ataupun kohe kambing ya, terserah kalian ya. Nah, contoh di sini ya, di sini ada kohe ayam teman-teman ya. Nah, ini kohe ayam ini ya. Kalau kalian tidak ada kohe ayam, kalian bisa membuat pupuk organik cair menggunakan buah-buahan ya teman-teman ya, ataupun dari air susuan beras ya, terserah kalian ya. Di sini
Sebagai contoh saya akan menggunakan ini ya, kohe ayam itu teman-teman ya, kohe ayam. Terus untuk makanannya ya, sumber energinya ini menggunakan gula putih ya, untuk makanan bakteri yang ada pada E4 pertanian ini. Nah, nanti jadinya seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini contohnya ya teman-teman ya, pupuk organik ini ya. Kalau untuk perbandingan ya, perbandingan penggunaan E4 pertanian ini dengan gula ataupun molase ya, itu 1:1 ya. Misal E4 pertaniannya ini 100 ml, berarti gulanya itu kalau dicairkan ya itu sama ya 100 ml. Ataupun kalau E4 pertaniannya ini 1 tutup ya, sama gulanya juga 1 tutup ya teman-teman ya, perbandingannya itu ya. Jadi untuk penggunaan E4 pertanian ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi kalau kalian cuma E4 pertanian terus dicampur air langsung disiram pada tanaman, itu percuma ya teman-teman ya, karena bakterinya itu akan mati kalau langsung belum diaktifkan terlebih dahulu ya, belum dikasih makan, langsung dikasih air aja terus langsung siram pada tanaman. Itu kalau terkena sinar matahari itu bakterinya akan mati, jadi percuma ya teman-teman ya. Nah, jadi cara penggunaannya E4 pertanian ini untuk memfermentasi ya, mengurai bahan organik. Contoh kalau kita mau bikin pupuk organik cair atau padat ya, menggunakan kohe ya seperti ini ya. Nah, jadi kohe ini nanti kita campur ya dengan air. Terus E4 pertaniannya ini ya, ini kita campur ya dengan air cukupnya, terus dikasih gula ya, dikasih gula. Perbandingannya sama ya, 1:1 ya, antara E4 dengan gula, terus campur air secukupnya. Setelah itu kohenya ini dicampur. Kalau pupuk organik cair ya, kalau pupuk organik cair itu airnya agak banyak, nggak apa-apa ya, agak banyak ya, jangan terlalu banyak lah, yang penting cair ya. Kalau pupuk organik padat ya kita airnya secukupnya saja, jangan terlalu banyak, nanti cair jadinya ya, encer jadinya ya pupuk organik cair ya. Kalau mau bikin pupuk organik cair POC, airnya agak dibanyakin ya. Nah, jadi gini ya, kohenya ini campur air, terus E4 pertanian ini dicampur air, terus dicampur dengan gula putih. Setelah itu kita campur ya, kita campur. Nah, jadi fungsinya E4 ini kalau sudah aktif ya, sudah dikasih makan, nanti E4 pertanian ini akan mengurai bahan organik ya, atau kohe ayam ini ya, mengurai. Setelah kita fermentasi selama kurang lebihnya 2 minggu ataupun 3 minggu, nah setelah itu pupuk organik cairnya sudah bisa digunakan ya untuk memupuk tanaman. Sebenarnya kohe ayam ini ya, ini bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman tanpa difermentasi ya. Namun biasanya kan kalau kohe ayam yang masih baru, belum terlalu kering, itu kan masih panas ya teman-teman ya, takutnya mengandung seperti gas itu teman-teman ya, takutnya nanti tanaman itu bisa layu ataupun bisa mati ya teman-teman ya. Dan kohe ayam ini kalau belum difermentasi terlebih dahulu ya, langsung dipupuk aja, itu susah ya. Ya bukannya susah, agak lambat ya untuk diserap pada tanaman ya. Namun kalau kohe ayamnya ini difermentasi terlebih dahulu, nah udah diurai sama E4 pertanian ini, maka tanaman itu akan lebih mudah menyerapnya teman-teman ya. Pemupukannya itu lebih mudah diserap ya pada tanaman. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi E4 pertanian ini sebelum digunakan itu harus diaktifkan terlebih dahulu, karena fungsinya E4 pertanian ini untuk dekomposer ya, atau pengurai bahan organik. Tidak langsung digunakan pada tanaman ya, tidak bisa langsung digunakan pada tanaman seperti yang saya terangkan tadi ya. Jadi kalau biasanya kan kalau kurang paham mungkin ya, itu dikiranya E4 pertanian ini langsung bisa digunakan, itu langsung campur air langsung siram, itu tidak teman-teman ya. Nanti bakteri yang terdapat pada E4 pertanian ini akan mati kalau belum diaktifkan terlebih dahulu, gitu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, saya sudah jelaskan kepada kalian mengapa E4 pertanian ini saat akan digunakan itu harus diaktifkan terlebih dahulu atau dikasih makan sebagai sumber energi. Nah jadi keterangannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Saya rasa kalian sudah paham ya teman-teman ya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.